Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Al-Qal Anbiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau kita bersama-sama ngaji. Ngaji itu kalau bahasa orang Jawa terdiri dari dua kalimat. Yang pertama nga, yang kedua ji. Nga kepanjangan ngatur, ji kepanjangan jiwa atau jiwa. Jadi kalau mau ngaji harus mau mengatur jiwa. Jiwa kita atur, jiwa kita benahi, jiwa kita dandani sesuai dengan tuntunan agama. Itu namanya ngaji. Ya, makanya kita akan ngaji tentang nafsu. Tentang apa? Nafsu. Ngatur jiwa tentang nafsu. Ya, orang tidak akan mampu mengendalikan nafsunya kalau kita tidak tahu gerak-gerik dan seluk-beluk nafsu. Orang tidak akan mampu mengendalikan nafsunya kalau kita tidak mengerti tentang strategi nafsu yang ada dalam dirinya. Gara-gara tidak tahu seluk-beluk ataupun strategi nafsu yang ada dalam dirinya, hari-hari kita selalu menyalahkan iblis, menyalahkan setan. Apa-apa itu iblis, apa-apa itu setan. Sampai kasihan iblisnya sama setannya itu. Padahal itu toh belum tentu rayuan belum tentu godaan tapi ada gejolak nafsu yang ada di dalam diri manusia. Karena nafsu itu adalah gejolak yang paling utama, yang paling besar dibanding gangguan-gangguan ataupun godaan-godaan iblis. Ya. Nafsu dibagi menjadi tujuh bagian. Ya. Yang pertama adalah nafsul amarah. Strategi nafsul amarah yang pertama kemarin apa? Al-ghadab. Yang kedua asyahwat, dan yang ketiga al-bukhl. Ya. Yang pertama adalah pemarah, selalu mengajak marah manusia. Yang kedua adalah asyahwat, mencintai dunia sampai berlebih. Keinginan dan kecintaan tentang duniawi sangat kuat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah al-bukhl, yaitu pelit. Ya, lokek bahasanya. Ya. Kalau urusan agama hitung-hitungan. Ya, kalau urusan dunia, udahlah, semuanya udahlah, nggak apa-apa lah, gitu. Coba kalau urusan agama, diperbesar. Ada duit aja yang salah laporan sama bendahara majelis taklim saja, sampai berbulan-bulan itu nggak hilang-hilang masalahnya. Bener apa salah? Salah apa bener? Coba kalau urusan sosial kemasyarakatan, ya, entah apa namanya itu ibu-ibu PKK atau apalah, atau posyandu atau apa sajalah, paling selisih 1.000 2.000, udahlah anggap aja nggak aja lah. Betul enggak? Coba kalau urusan akhirat, urusan agama, ya, apalagi secara organisasi majelis-majelis taklim ataupun majelis-majelis zikir tentang masalah keuangan sedikit saja itu dipermasalahkan sampai bertahun-tahun nggak selesai-selesai. Itu karena apa? Karena dalam nafsu kita sudah menggejolak rasa macam-macam lah, terutama al-bukhl atau pelit. Ya. Kemudian yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat adalah al-jahl atau jahlun. Ya, dari kata jahlun. Ya.
Al-jahl atau dari kata jahlun. Jahlun itu artinya bodoh. Bodoh itu artinya gendeng. Paham nggak? Itu Wirosablen. Bodoh itu artinya gendeng. Gendeng itu artinya oon. Oon itu kalau bahasa Ustadz Daas Latif namanya beleng. Beleng. Bener gak Bu? Bahasanya banyak ya kan? Nah, ada yang bilang oon, ada yang bilang gendeng, ada yang bilang beleng-beleng, ada yang bilang bodoh, ada yang bilang sangat bodohnya itu dibilang goblok. Goblok. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ngaji, ngatur jiwa. Ya, ngatur jiwa kita. Selama ini kadang tidak sadar bahwa di dalam nafsu kita itu selalu dan kadang-kalanya pengen mengajak kepada diri kita untuk menjadi yang bodoh, untuk menjadi orang yang goblok dalam agama. Nggak usah pinter-pinter kali lah, ya kan? Yang penting waktunya ngaji, ikut ngaji gitu aja lah. Ya. Nggak tahu baca Al-Quran nggak apa-apa. Ya. Nggak tahu baca Yasin juga nggak apa-apa. Ya. Kan kita sudah pernah tamat SMP, SMA, bisa baca Latin, betul nggak? Kalau nggak bisa ngaji Arab, ngaji Latinnya saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak? Ada nggak Bu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada nggak? Ada nggak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada nggak? Karena apa? Karena bacalah Latin. Di Latin itu tidak ada huruf ro, yang ada ra. Benar nggak? Nah, inilah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kalanya kita digerakkan oleh nafsu kita, tidak sadar menjadi orang yang bodoh dalam agama. Ya. Ironisnya, sudah tahu bodoh, sudah tahu tidak ngerti, sudah tahu on, sudah tahu belen, nggak mau belajar. Biasa-biasa aja kok. Ya. Coba kalau misalnya ibu-ibu ada yang ikut PKK nggak? Ada. Ibu-ibu ada yang ikut PKK? Ya. Di PKK itu ada atasan-atasan kita, entah itu Bu Lurah, entah itu Bu Camat, betul nggak? Pas kebetulan Bu Camat itu mau sosialisasi tentang kue, misalnya membuat kue apa ya? Kue kik atau kue apalah? Nah, kue bolu atau apa, pokoknya kue apa saja lah. Kebetulan ibu tidak bisa membuat kue bolu, tidak bisa membuat kue khas Batam misalnya. Kira-kira penasaran nggak? Ibu-ibu penasaran nggak? Mau ikut nggak? Pengen ngerti nggak? Pengen pinter nggak? Saking pengen ngerti dan pengen pinternya itu, ketika Bu Camat sosialisasi tentang membuat kue khas ala Batam, ibu nggak malu-malu kok tanya, ibu itu tepungnya berapa on Bu? Ya kan? Langsung nafsu kita ini menggerakkan badan kita, langsung menggerakkan ke akal kita untuk bertanya-tanya. Ya, bila perlu nggak usah nunggu nanti, langsung angkat tangan dulu. Ibu usul Bu, atau tanya Bu, instruksi Bu. Kira-kira ramuannya apa semua Bu? Betul tak? Betul tak Bu? Coba kalau kita ngaji agama, ustaznya ceramah ngecopres sampai berbuih, ada nggak yang bertanya? Nggak ada, macam pinter semua. Nggak ada yang bertanya Ibu. Udah dikasih PR seminggu itu loh, nggak ada. Nanti ada majelis salim hari ini ya. Aku pengen tanya apa ya? Padahal tuh kalau ditanya juga beleng. Betul apa salah? Salah apa betul? Loh, kayak gini tuh bukan sebulan 2 bulan, bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Bukan ngaji tambah alim, tapi tambah on. Yang bertambah itu cuma seragamnya doang. Ya, setahun ini minimal kerudungnya tambah 3 biji. Ya. Yang harganya biasanya 150 jadi 300 lah minimal. Walaupun toh kredit. Masya Allah. Loh, kayak gini nanti kalau ditanya, itulah ya Pak ya, pinternya iblis katanya.
Nyalakan iblis lagi. Loh, padahal itu kita tidak sadar itu gejolak yang ada di dalam nafsu ibu itu. Mengajak seperti itu. Kita praktekkan sajalah. Kalau ibu bertanya-tanya tentang kue di hadapan Bu Camat atau Bu Lurah, itu nggak malu. Nggak malu, nggak peduli dibilang istiqomah. Goblok kali ibu ini, nggak bisa buat kue bolu. Nggak peduli itu. Tapi kalau tentang urusan ngaji, urusan agama, Pak, itu sebetulnya bacanya tuh Rahmanir Rahim apa Rahmanir Rahim sih Pak? Nggak ada. Pak, khed itu yang paling banyak itu berapa hari sih Pak? Minimnya berapa sih Pak? Nggak ngerti. Nggak mau tanya, malu. Mentang udah tua, masa khed aja nggak ngerti. Ya kan? Padahal kadang kita tidak sadar itu. Yang namanya ibu-ibu itu tidak bisa membedakan mana darah haid, mana darah istighosa pula. Ada darah istighosa, nanti ada darah munajat barang. Ada. Darah istiqomah. Nggak tahu tuh, karena ibu juga nggak pernah belajar. Udah disindir-sindir sama kiainya, sama ustaznya juga nggak pengen ngerti, nggak pengen tanya. Ya, kita kadang tidak bisa membedakan semua yang keluar dari rahim kita itu yang berupa darah pokoknya haid gitu aja. Padahal di situ ada darah haid, ada darah istihadah, ada darah ada darah wiladah. Nggak bisa membedakan. Nanti udah tahu wiladah ya, selesai wiladah nggak mandi wajib. Sudah tahu nifas, selesai nifas juga nggak mandi wajib, ya kan? Sudah tahu selesai haid, sudah haid ya nunggu nanti aja lah, ya kan? Ada juga itu Bu, jam 1 malam baru hubungan suami istri, ya kan? Jam 1 siang baru mandi. Nggak ada air maksudnya. Betul. Loh, ini loh Bu, ini yang harus kita koreksi. Kalau dalam segi agama kita bodoh nggak malu ada. Tapi kalau dalam segi masyarakat kita bodoh, kita malu. Sehingga berlomba-lomba bagaimana saya bisa membuat ini, membuat itu, membuat kue ini, membuat kue itu, sehingga nanti akhirnya mendapatkan wow dari kawan-kawannya. WOW. Ada nggak ibu-ibu yang mencari ilmu, tanya-tanya sama kawannya, Bu, misalnya Bu Ketua atau Bu Sekretaris yang dilihat dalam satu majelis taklim itu agamanya lebih menonjol sedikit lah, tanya atau pengen ngaji ini, ngaji itu, atau mungkin pengen ngaji Al-Quran. Selama ini saya belum pernah khatam Al-Quran Bu, dulu waktu di kampung itu saya cuma juz amma saja atau ikrok saja, habis itu sudah dewasa akhirnya malu ngaji terus nikah. Begitu nikah dapat suami miskin diajak merantau. Merantau kemana? Ke Batam, nyampe Batam sibuk nyari duit saja. Betul apa betul? Ternyata selama ini ada ibu-ibu majelis taklim, majelis zikir, ya kan? Yang sama sekali belum pernah khatam Al-Quran. Amit-amit apa imut-imut? Amit-amit apa imut-imut? Lu kayak gitu pun masih nggak malu, ya kan? Nggak malu. Zaman udah kayak gini, nyari orang pintar masa susah. Kalau zaman jahiliyah dulu nyari orang pintar susah, ya kan? Sekarang orang pintar udah banyak. Yang susah itu memerangi nafsu di dalam diri kita. Tentang agama malu, tapi tentang dunia tidak malu. Nanti begitu ada musibah atau ujian atau pencobaan dalam rumah tangga, baru nyalah-nyalakan. Padahal salahnya sendiri juga banyak. Coba kita lihat, ada nggak yang sadar ibu-ibu majelis taklim itu bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Di dalam Al-Quran diterangkan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu sebagai petunjuk kepada manusia, menunjukkan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, antara salah dan benar. Ini Al-Quran. Sementara kita tidak tahu tentang Al-Quran.
Boro-boro tahu, ngaji saja tidak tahu. Boro-boro isi Al-Quran, arti Al-Quran, boro-boro menjalankan makna ataupun isi dalam Al-Quran. Lu membaca saja masih gelepotan. Tapi kayak gitu pun masih malu. Malu belajar. Masya Allah. Itu dengan PD-nya ibu. Nanti besok kalau di alam kubur, saya kan dulu ngaji terus. Pokoknya insya Allah bisa jawablah pertanyaan Munkar Nakir, ya kan? Padahal di alam kubur itu besok akan diajarin oleh ustadznya ketika kita meninggal. Itu ditanya beberapa pertanyaan. Ada berapa pertanyaan? 7. Ada berapa pertanyaan? 6. Ada? 6 atau 7? Coba dihitung. Yang pertama man Robuka. Yang kedua waman nabi juga. Yang ketiga wama dinuka. Yang keempat wama imamuka. Yang kelima wama kiblatuka. Dan yang keenam waman ikhwanuka. 6 atau 7? 6. Nah ini kan berarti nggak ngerti kan? Tapi nggak ngerti pun nggak ada yang tanya. Ada nggak yang tanya selama ini terpikir ke situ? Habis aku mau tanya lah kira-kira pertanyaan Munkar Nakir itu berapa sih? Sehingga dihafalkan. Di antara pertanyaan malaikat Munkar Nakir di situ ada pertanyaan wama imamuka. Dan apa yang menjadi imammu wahai Siti Saadah? Ayo. Kalau istiqomah bisa jawab, imamku Al-Quran, malaikat Munkar Nakir. Karena selama ini aku baca Al-Quran. Coba kalau yang tidak pernah membaca dan tidak ngerti Al-Quran, apakah mampu menjawab itu? Sadar atau tidak, gejolak nafsu yang ada dalam diri ibu masing-masing itu mengajak kita untuk menjadi orang bodoh dalam agama. Enggak apa-apa. Naudzubillah min dzalik. Ini tujuannya ngaji. Ibu percaya enggak? Walaupun saya sampaikan seperti ini nanti enggak ada perubahan besok itu. Wah, aku besok mau ngaji lah. Minimal ini ada Pak Ustadz atau Bu Ustadzah, aku harus khatam satu Quran biar menuntun saya nanti sampai ke alam kubur. Enggak ada, percayalah. Apalagi ngaji di Batam harus bayar. Masih mikir 25.000 atau 50.000 per bulan. Ya, jangan ngaku-ngaku aja dulu. Saya ngomong apa adanya. Ini bukan di majelis taklim sini saja. Ya, kalau kita boleh jujur sampai di mana-mana kok. Betul? Berubah nggak kira-kira? Berubah nggak kira-kira? Jangan malu untuk menjadi orang pinter, menjadi orang goblok dalam agama. Jangan malu. Itu yang mengajak dalam hati kita. Yang seharusnya kita harus malu menjadi orang yang bodoh dalam agama. Kalau kita pintar dalam agama, maka ilmu dunia akan ikut. Tapi kalau kita pintar dalam ilmu dunia, ilmu agama tidak akan ikut. Kalau kita menempuh akhirat, maka segala urusan dunia akan ikut. Tapi kalau kita menempuh urusan dunia, akhirat belum tentu bisa ikut. Fahim tuh? Fahim tuh? Fahimna. Gak paham gak, Bu? Apalagi berbicara bahasa Arab malah tambah umat lagi. Macam Bu Titin biasanya cuma bahasa Jawa aja. Nah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus menjadi sebuah pemikiran kita, menjadi evaluasi di dalam diri kita tentang gejolak nafsu yang ada dalam diri kita. Ya. Yang mau tidak mau kita harus berusaha untuk memeranginya. Bagaimana kita agar kita tidak menjadi orang yang bodoh. Bagaimana agar kita bisa tahu tentang ilmu agama, tentang fikih, ya kan? Tentang hadis, tentang Quran. Ya, ngapalin satu hadis, ngapalin satu ayat Al-Quran nggak apa-apa. Besok bertambah lagi, besok bertambah lagi. Setiap pertemuan majelis taklim mesti harus ada ilmu yang dikantongi. Minimal dicatat. Nanti kalau mau tidur dibuka bukunya, diingat-ingat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz, apa yang disampaikan oleh Pak Guru atau Pak Kiai, kan seperti itu. Sehingga nanti semakin hari atau semakin minggu semakin bertambah ilmu kita, semakin bertambah cara mengoreksi nafsu yang ada di dalam diri kita. Ya, sehingga kalau sudah gejolak-gejolak nafsu
amarah itu sudah bisa kita lawan, sudah bisa kita kikis, sudah bisa kita bentengin, maka lama kelamaan nur yang ada di dalam kalbu ataupun hati seseorang itu akan memancar di dalam dirinya khususnya dan memancar kepada orang lain yang ada di sekelilingnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Hanya itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafannya. Kita akhiri dengan ucapan ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.